Baiklah, perkenalkan nama saya Jajunito. Saya akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pemesanan lanjut. Sekarang saya berada di kampus 4. Saya akan mewawancarai yaitu senior saya dan dosen PTN yang ada di kampus 4 Universitas Gorontalo ini. Baiklah, saksikan bersama-sama apa saja sih yang akan dibahas dalam wawancara tentang SOP dan K3 yang ada di lab industri Fakultas Teknik UNG ini. Terima kasih. Baiklah, saya sekarang bersama dengan senior saya yang ada di Universitas Teknik Gorontalo, itu bernama Wafidin. Saya akan mewawancarai bagaimana dengan tentang SOP dan K3 yang ada di teknik industri ini. Baiklah, saya akan memulai dengan sesi tanya. Saya akan bertanya tentang bagaimana pendapat kakak tentang SOP dan K3 yang ada di PTN ini yang ada di lab industri. Apakah sudah baik? Oke, baik. Untuk pendapat saya sendiri yang ada di lab teknik industri untuk SOP-nya itu sudah baik karena sudah lengkap dan juga sudah banyak ya alat-alat yang digunakan, baik itu praktek atau maupun perbaikan apapun. Dari kakak sendiri, SOP dan K3 yang ada di industri ini sudah baik. Apakah menurut kakak, apakah ini masih bisa ditingkatkan atau bagaimana tentang SOP dan K3 yang ada di lab industri yang ada di Universitas Negeri Gorontalo ini? Oke, untuk SOP-nya ya bisa kita tingkatkan, bisa kita perketat lagi dalam praktek. Artinya kita dapat disiplin ya, terutama dalam praktek keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam untuk SOP ini, ketika kita ingin melakukan praktek apa saja yang dipersiapkan? Contohnya seperti apa aja? Oke, untuk praktek itu tergantung apa yang kita akan lakukan. Contohnya saja seperti pengelasan. Oke, contoh pengelasan ya. Jadi untuk pengelasan itu ada SOP-nya, ada standar prosedur. Yang pertama itu harus punya wear pack, baju pelindung. Oke, kemudian ada sepatu las, sarung tangan, kacamata, dan helm seperti itu. Untuk ini baiklah, terima kasih. Untuk lingkungan dari lab industri ini apakah sudah termasuk bersih atau gimana? Apakah setiap hari ada gitu yang membersihkan lab atau setelah praktek bagaimana? Oke, untuk terhadap lingkungan lab teknik industri itu sudah ada yang membersihkannya, ya sudah cukup bersih saya rasa, dan habis praktek pun ya anak-anak bisa membersihkannya kembali. Jadi untuk kebersihan sih cukup, boleh. Terima kasih banyak atas waktu dan terima. Baiklah, saya sekarang bersama dengan Bapak Sugen memulai untuk wawancara tentang SOP dan K3 yang ada di lab industri Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, menurut Bapak, apakah SOP dan K3 sudah baik dilakukan di lab industri? Menurut saya apa SOP ya? SOP, Pak. Menurut saya untuk SOP itu adalah standar operasional ketiga di lab kita itu, di lab teknik industri sudah cukup bagus. Jadi sudah ada SOP di situ yang disusun bersama mulai dari lab dan disesuaikan dengan standar yang ada di dalam laboratorium pendidikan. Jadi ada standarnya, sudah sesuai SOP ketiganya. Ada beberapa alat yang memang harus disediakan di lab itu supaya sesuai dengan standar nasional. Jika memang begitu Pak, menurut Bapak, apakah SOP dan K3 ini tersebut apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Ya, menurut saya sangat bisa ditingkatkan lagi ya. Apalagi namanya alat K3 ini ada beberapa yang ada masa pakainya. Jadi harus diganti dan mungkin ditingkatkan lagi. Contohnya misalnya
Untuk pemadam kebakaran atau APAR itu ada masa pakainya di mana harus selalu diperiksa expirednya. Kemudian mungkin ketiga yang ada memang beberapa sebagian kecil dari lab kita yang kurang, itu memang perlu ditingkatkan lagi supaya lebih sempurna atau lebih baik lagi. Untuk ini Pak, SOP dan ketinggian sudah lengkap. Apakah mahasiswa yang ada di virtual ini masih banyak Pak yang masih melanggar aturan yang ada di lab? Ya. Untuk mahasiswa yang melanggar aturan, kalau banyak sih tidak ya, tapi kalau ada pasti ada. Mungkin 1-2 orang, namanya juga manusia atau mahasiswa. Jadi memang kita memberikan punishment atau memberikan hukuman bagi mahasiswa yang melanggar. Contohnya begini, ketika mahasiswa itu tidak memakai Katelpak, kita melarang mahasiswa itu untuk ikut praktikum. Jadi mahasiswa yang tidak memakai Katelpak tidak diperbolehkan ikut praktikum. Itu salah satu bentuk punishment. Jadi memang ada sebagian kecil mahasiswa yang kurang memperhatikan ketiga itu sehingga perlu mendapatkan teguran atau mungkin punishment. Menurut Bapak, lingkungan dari lab industri itu bagaimana Pak? Kesan Bapak terhadap lingkungan? Lingkungan maksudnya lingkungan Itu bersih, oh ya, kebersihan, terus apa lagi? kebersihan tentang alat-alat. Alat-alatnya. Untuk lingkungan saya kira sudah cukup bagus ya. Lingkungan mulai dari ventilasi, kemudian kebersihan kita juga setiap hari sudah dibersihkan sama cleaning service. Terus ya ventilasi, pencahayaan lingkungan sudah cukup bagus. Mungkin nanti tinggal pemeliharaan saja karena bagaimanapun kalau tidak dipelihara tentunya menjadi kurang nyaman. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Baiklah, setelah saya melakukan wawancara dengan senior saya dan dosen saya menerapkan bahwa atau mendapatkan kesimpulan bahwa OP dan K3 yang ada di lab industri Universitas Negeri Gorontalo yang ada di Fakultas Teknik sudah berjalan dengan baik, sudah dijalankan dengan baik. Tetapi dari dosen dan senior juga menyarankan untuk meningkatkan SOP dan K3 yang ada di lab industri tersebut. Dikarenakan ada beberapa hal seperti alat-alat yang masih kurang dan juga mahasiswa yang sering melanggar aturan, akan tetapi mahasiswa juga tidak banyak melanggar aturan, hanya beberapa. Kalau mahasiswa tidak mengikuti SOP yang dianjurkan oleh dosen, tidak akan diizinkan masuk demi keselamatan kerja. Dari kesimpulan tersebut bahwasanya SOP dan K3 yang ada di lab industri sudah tergolong baik, akan tetapi perlu ditingkatkan kembali. Terima kasih.